Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita jumpa kembali. Kita mau bersama-sama beribadah, menyembah Tuhan, dan mendengarkan suara Tuhan. Dan topik yang akan saya sampaikan kali ini, judulnya adalah Tuhan mengasihi umatnya. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh datang di hadapan hadirat-Mu kembali, kami boleh beribadah bersama-sama Engkau, dan kami mau mendengarkan suara Tuhan, Engkau yang bicara kepada kami, di hati kami yang terdalam. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, saudara, topik saya adalah Tuhan mengasihi umatnya. Nah, saya percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan mengasihi kita semua, saudaraku. Mari kita sama-sama lihat firman Tuhan dari Zakaria 1, dari Zakaria 1 ayat yang 10. Saya bacakan, orang yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu mulai berbicara. Katanya, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Berbicara mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu. Katanya, kami telah menjelajahi bumi dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman. Berbicaralah malaikat Tuhan itu, katanya, ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya kau murkai itu. Lanjut, ayat 13. Lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghibur. Berkatalah kepada aku, malaikat yang berbicara dengan aku itu, serukanlah ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion, tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Selanjutnya ayat 16, sebab itu beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem yang kasih sayang, rumahku akan didirikan pula di sana. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Serukanlah ini selanjutnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Baik, saudara yang kasih Tuhan, dari kalau saudara baca Zakaria 1 ayat 7 sampai 17 ini, maka kita akan lihat betapa Tuhan sangat mengasihi umatnya, yaitu saudara dan saya. Ya, di tengah-tengah situasi yang sangat sulit, di tengah-tengah situasi yang mengerikan, di tengah-tengah kabar-kabar yang datang kepada kita, kabar-kabar buruk, kabar-kabar menakutkan, juga ujungnya yang belum terlihat dari pandemi ini, saudaraku. Tapi mari kita sama-sama dengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita lihat firman Tuhan yang luar biasa ini. Zakaria 1 ayat 7 sampai 17. Kalau kita lihat tadi, saudaraku, suatu ketika hamba Tuhan Zakaria ini melihat penglihatan. Ya, dia melihat ada 4 malaikat dengan kuda-kudanya, dan mereka pergi mengelilingi bumi. Dan kalau kita lihat ketika ditanya sedang apa, mereka sedang menjelajahi bumi. Dan mereka kembali dengan laporan bahwa bumi tenang dan aman. Saudara, satu hal yang saya ingin sampaikan, yang pertama, bahwa malaikat Tuhan itu berpatroli di seluruh bumi. Ya, malaikat Tuhan tidak diam saja, saudaraku. Malaikat Tuhan sangat concern dengan bumi. Ya, surga peduli dengan bumi. Allah kita, Allah yang mengasihi kita, dan saya percaya saat ini juga di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi yang mengerikan, yang menakutkan, tapi ada malaikat Tuhan yang berkeliling di sekeliling kita. Ada malaikat Tuhan yang terus menjelajah dan melihat situasi umatnya. Dan Roh Allah sendiri, Roh yang Maha tahu apapun yang terjadi dengan umatnya. Nah, hal yang kedua di ayat 12, di situ malaikat tanya ke Tuhan, Tuhan sampai berapa lama lagi? Ya, sampai berapa lama lagi Engkau tidak menyayangi Israel? Itu pertanyaan malaikat Tuhan. Bukankah ini sudah 70 tahun? Nah, saudara, malaikat sendiri concern dengan keselamatan umat Tuhan. Artinya Allah Bapa di surga, seisi surga itu sangat concern dengan manusia, ya, dengan kita, umatnya, khusus kita umatnya. Ya, karena yang ditanyakan malaikat ini tentang Yerusalem. Nah, lalu kalau kita lihat
Sampai berapa lama lagi? Ini satu doa. Malaikat pun menaikkan doa ke Tuhan. Atau jangan lama-lama, jangan berlama-lama Tuhan. Sampai berapa lama lagi? Malaikat pun ingin umat Tuhan, kita umatnya, segera mengalami pembebasan, segera mengalami kelepasan daripada kesusahan, daripada kesulitan. Saya percaya hal yang sama terjadi saat ini untuk kita, untuk bangsa kita, bahkan untuk bangsa-bangsa di muka bumi ini, saudara. Malaikat Tuhan melihat umatnya, melihat bangsa-bangsa. Saya percaya ada satu doa yang dinaikkan oleh malaikat Tuhan, kapan ini berakhir? Nah saudara, kalau kita lihat hal yang kedua, malaikat itu juga mengatakan ini sudah 70 tahun. Tuhan pernah berjanji orang Israel ketika ini peristiwanya pembuangan dari Babel. Dan Tuhan janji lewat Nabi Yeremia 70 tahun kemudian mereka akan dipulihkan kembali. Dan saat ini malaikat mengingatkan, Tuhan ini sudah 70 tahun. Berapa lama lagi? Dan malaikat mengingatkan. Nah, lalu kita lihat jawaban Tuhan. Tuhan jawab dengan ramah dan menghiburkan, saudara. Ini luar biasa. Ayat-ayat tadi Tuhan menjawab dengan ramah dan menghiburkan. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan baik. Tuhan yang mengasihi umatnya. Tuhan yang mengasihi seisi surga, seisi bumi. Dia menjawab dengan jawaban yang ramah dan menghiburkan. Artinya Tuhan juga mengasihi manusia. Tuhan sangat merindukan manusia dipulihkan. Tuhan sangat rindu, para malaikat pun dihiburkan. Nah lalu di ayat 14 Tuhan bilang begini, sangat besar usahaku untuk Yerusalem. Saudara, saya ingin sampaikan, apapun yang kita alami saat ini, Bapa di surga sangat besar kasihnya ke kita. Sangat besar usahanya untuk memulihkan segala sesuatu. Sekalipun Allah punya ketetapan, sekalipun Allah punya serangkaian hukum, ya sekalipun ada hukum-hukum alam yang ditetapkan oleh Allah juga, ya hukum-hukum alam yang sering terjadi, bencana alam maupun virus dan lain-lain yang juga adalah ketetapan Allah, saudaraku. Tapi Allah berkata bahwa Tuhan bekerja keras untuk umatnya, untuk saudara dan saya, ya, untuk mengasihi, untuk mengangkat kembali. Tapi Tuhan bilang dia juga murka terhadap bangsa-bangsa. Ini pesan pada Zakaria bahwa Tuhan tidak suka ada bangsa-bangsa merasa aman. Bangsa-bangsa melihat yang dihukum Tuhan adalah Yerusalem, Israel pada masa itu, sehingga dijungkir balikan berkali-kali oleh Asyur, oleh Babel, oleh Mesir, oleh Babel lagi, berkali-kali mereka dihancurkan. Sehingga bangsa-bangsa sekeliling sering tertawa dan merasa mereka aman, tapi Israel saja yang dihancurkan, saudara. Tapi saudara dikasih Tuhan, dan kalau kita lihat, mereka juga ikut bergembira atas kejatuhan Israel. Sehingga ini membuat Tuhan tidak suka. Nah, kemudian kita lihat lagi, ayat 17-nya itu janji Tuhan, bahwa Yerusalem akan penuh, akan berlimpah dengan kebajikan, penghiburan, dan Tuhan memilih Israel, memilih Yerusalem. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Ini adalah satu peristiwa yang sangat luar biasa, yang mengatakan bahwa Tuhan sangat mengasihi umatnya, yang menyatakan Tuhan sangat concern dengan umatnya, yang mengatakan Tuhan juga bekerja, bukan diam saja. Tuhan bekerja untuk kesejahteraan umatnya, untuk memulihkan umatnya, untuk mengasihi umatnya, saudara. Dan Tuhan berjanji bahwa Yerusalem akan alami kelimpahan dalam kebajikan, kelimpahan dalam penghiburan, kelimpahan dalam kesukaan, dan Tuhan akan memilih mereka menjadi umat pilihannya. Nah, kalau kita lihat, saudaraku, itu janji Tuhan di perjanjian lama. Ya, mungkin orang berkata itu di perjanjian lama. Bagaimana dengan perjanjian baru saat ini? Tapi saya ingin sampaikan begini, saudara kasih Tuhan. Perjanjian lama itu menggambarkan hukum Taurat. Hukum Taurat itu menggambarkan bahwa orang bisa karena Taurat, karena melakukan Taurat. Selamatkan karena melakukan Taurat. Padahal sama sekali manusia tidak punya kekuatan. Ya, tidak punya kekuatan juga untuk melakukan hukum Taurat. Sebagai perjanjian lama aja hanyalah gambaran betapa sucinya Allah, betapa kudusnya Allah, dan betapa jauhnya manusia berdosa sehingga tidak bisa memenuhi syarat Allah.
Allah yang menyatakan bahwa dia maha kudus, tapi manusia terjual dalam dosa, manusia dia terbuang. Itu perjanjian lama. Ia menyatakan demikian, seolah tidak mungkin manusia mencapai standar Allah. Tapi inilah standar Allah. Tapi puji Tuhan, kita bersyukur di perjanjian baru, ya, Tuhan menggambarkan kasih-Nya yang besar. Ya, perjanjian baru menceritakan kasih karunia Allah. Ya, grace, kasih karunia Allah. Sehingga kita manusia berdosa bisa kembali pada Allah. Oke, kita lihat dari Yohanes 1 ayat 16, saya bacakan. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saudara yang kasih Tuhan, dari kepenuhan Kristus kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Puji Tuhan. Kita hidup di masa kasih karunia, dan kita hidup dari kasih karunia demi kasih karunia. Dan karena Yesus sudah tanggung segalanya, karena kepenuhan Dia, kita bisa menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia pertama 1 Petrus 2:24 dikatakan Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata, ya, Yesus telah menanggung dosa-dosa kita di kayu salib. Ya, Dia telah pikul dosa kita. Dia memikul hukuman dosa kita. Sehingga kita yang berdosa, kita yang gak mampu taat pada hukum Taurat alias dosa. Ya, hukum Taurat kira-kira begini. Satu saja tidak dilakukan, tidak berlaku, semua salah. Hukum Taurat harus dilakukan semuanya. Tidak ada 99,9%, sama saja tidak berlaku. Kalau hukum di dunia ini 90% lulus, 80% lulus, 70%, 60% bisa lulus. Tapi kalau standar surga harus 100% dilakukan. Ya, satu saja tidak dilakukan sampai dengan tidak taat, tidak melakukan seluruhnya. Nah, tapi puji Tuhan, karena itu, ya saudaraku, karena itu seharusnya kita dihukum selama-lamanya. Tapi puji Tuhan, saya kata Yesus telah menanggung di kayu salib. Apa yang harus kita tanggung, Dia tanggung. Sehingga kita tidak perlu menanggungnya kembali. Inilah kasih karunia yang pertama yang terbesar. Kita bisa selamat masuk surga karena Kristus telah menanggung segala dosa kita. Dia yang tidak berdosa menanggung dosa-dosa kita. Kita yang berdosa karena dosa yang sudah ditanggung, kita jadi bisa masuk surga seolah bersih tanpa dosa. Karena kita telah disucikan oleh darahnya. Dia telah menanggung seluruh kesalahan umat manusia. Dari awal sampai akhir, sampai selama-lamanya, sampai yang akan datang, Dia telah menanggung. Sehingga kita bisa masuk surga. Ini kasih karunia. Salah satu kasih karunia. Dan begitu banyak kasih karunia demi kasih karunia yang disampaikan. Yang pertama, yang paling indah adalah kasih karunia penebusan dosa, keselamatan kita. Dia siapkan surga bagi kita. Dosa kita telah ditanggung oleh Tuhan di kayu salib, sehingga kita bisa masuk surga. Hal yang kedua, katanya juga oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bilur-bilur adalah luka yang dialami Tuhan Yesus karena cambukan, karena banyak siksaan aniaya pada saat penyaliban Dia. Dan Alkitab berkata oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudaraku, bukan akan sembuh, kamu telah sembuh. Ini kata firman Tuhan, bukan kata saya. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus telah menanggung sakit kita juga. Dia bukan hanya menanggung dosa kita, saudara. Sakit kita, sakit yang dari awal sampai akhir Tuhan telah tanggung di kayu salib. Sehingga kata firman Tuhan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya ingin bilang, saudaraku, ini luar biasa. Masa kini kita bisa pegang janji firman Tuhan. Dia bukan akan menyembuhkan, tapi Dia telah menyembuhkan. Sakit apapun saya percaya Tuhan sudah sembuhkan. Ya, Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Kita bisa belajar kepada Tuhan, beriman bahwa
sakit kita telah disembuhkan, saudara. Ya, kita belajar dan kita percayakan hal ini, saudaraku. Nah, seringkali saudaraku kita semua dengan mudah percaya. Ya, kita bisa percaya, saya sudah selamat. Dan percaya ini ada prosesnya. Pada saat kita baru bertobat, kita diyakinkan oleh pembimbing kita sudah terima Yesus ada di hati kita, dosa kita telah dibebaskan, kita sudah masuk surga. Kita percaya. Tapi besoknya kita ragu lagi, kita masih berdosa. Kita takut lagi, kita selamat atau tidak ketika kita jatuh lagi. Tapi ketika kita lihat firman Tuhan, dia sudah menanggung segala dosa kita. Sampai betul-betul kita menyadari, ya kita percaya penuh, nah segala dosa kita telah ditanggung. Dan hati kita mulai beroleh damai sejahtera. Kita tahu kapan saja kita dipanggil, kita pasti masuk surga. Sehingga ketika orang percaya, hanya sebentar dia ragu-ragu, tapi ada proses kemudian iman bertumbuh, dia begitu yakin, kapan saya dipanggil, dia siap masuk surga. Pasti masuk surga, tidak ada ketakutan akan kematian lagi. Demikian juga dengan sakit penyakit, hal yang sama. Nah, kadang-kadang memang ada proses iman. Kita percaya sudah sembuh, tapi kenyataannya belum, faktanya belum. Tapi ketika kita tunggu lagi, kita tunggu beberapa saat dan terus pegang dari firman Tuhan, maka kita lihat bahwa janji Tuhan digenapi, saudara. Amin, saudara. Ya, kita belajar naikkan level iman kita dan kita alami firman Tuhan ini. Kenapa nggak sembuh, saudaraku? Karena iman kita kuat percaya. Kalau kita percaya, kita sampai level iman, maka saya percaya kesembuhan itu sudah diberikan. Nah, saudara, hal yang lain lagi, kita lihat 2 Korintus 8 ayat 9 berkata begini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Firman Tuhan bilang, Yesus menjadi miskin meskipun ia kaya. Dia datang ke dunia sebagai tukang kayu, anak tukang kayu yang miskin, nggak punya apa-apa, untuk menebus, untuk menanggung dosa-dosa kita. Tapi ini satu gambaran. Ya, dari dia datang menjadi miskin, kemudian dipaku di kayu salib, dia mau menanggung segala susah kita. Dia mau menanggung segala dosa kita. Dia mau menanggung sakit penyakit kita. Termasuk dia mau menanggung segala kutuk dan kemiskinan kita. Yesus katakan, firman Tuhan katakan dia menjadi miskin meskipun dia kaya, supaya kita menjadi kaya. Nah, ini yang luar biasa, saudara. Ini janji firman Tuhan. Saya percaya banyak hal kita alami. Nah, saya tahu mungkin ada yang PHK, mungkin ada yang susah untuk lakukan bisnisnya dalam situasi seperti ini. Tapi saya ingin sampaikan janji firman Tuhan tetap berlaku. Mau ada COVID, mau tidak ada COVID. Mau tahun berapapun tetap berlaku. Dia menjadi miskin supaya saudara dan saya menjadi kaya. Ini janji firman Tuhan, saudara. Tuhan ingin kita hidup berkelimpahan. Itu juga janji Tuhan. Tuhan ingin kita yang miskin menjadi kaya. Dan dia sudah menanggung. Supaya kita jadi kaya. Ini janji Tuhan. Ya, ada orang bilang, itu nanti. Nanti di surga, katanya. Kalau sekarang, ya kita hidup pas-pasan saja. Kita hidup prihatin, pas-pasan. Firman Tuhan tidak janji demikian, saudara. Ya, firman Tuhan berjanji di Markus 10 ayat 30. Katanya orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima 100 kali lipat. Rumah, katanya, saudara laki-laki perempuan disebutkan saudara. Rumah itu berarti properti, saudara laki-laki perempuan, persahabatan, anak dan ladang juga properti, penghasilan, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, ya, cemooh, hinaan tetap ada. Tapi janji firman Tuhan bukan pada masa yang akan datang, tapi pada masa ini. Pada masa
masa ini. Firman Tuhan tidak bilang pada masa yang akan datang. Baru dibilang pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup kekal. Nah sekarang sudah terima, tapi pengalamannya yang nyata setelah kematian. Yang pertama, kita dibangkitkan dan kita menerima hidup yang kekal. Tapi janji Tuhan pada masa ini juga 100 kali lipat. Wow, luar biasa saudara. Janji Tuhan bukan pada masa yang akan datang. 100 kali lipat apa? Rumah, ladang, saudara laki-laki dan perempuan. Mungkin kita dikucilkan, dibuang oleh saudara kita dikasih karena Kristus, tapi kan terima. Dan janji ini tentu saja bagi orang-orang yang mau mengikuti Yesus, yang percaya pada Tuhan. Tapi janji Tuhan itu bukan masa yang akan datang, masa kini. Ya. Orang-orang sering bilang, waduh, katanya kita hidup prihatin saja di dunia. Nanti di surga disediakan yang berlimpah. Tapi tahukah saudara, doa Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Kita berdoa demikian. Ya, datang, jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Kita ingin kehendak Tuhan jadi di bumi dan di surga. Kehendak Tuhan apa? Kehendak Tuhan kita kelimpahan. Tuhan janji, dia bilang, aku datang supaya kamu punya hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Itu kehendak Tuhan. Tuhan tidak ingin anak-anaknya hidup dalam kutuk, dalam kesusahan. Ini kasih Tuhan yang teramat dalam, saudara, buat kita. Ya, kasih Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Nah, kita berdoa, doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kehendak Tuhan tadi, kita diberkati. Terus kita pengen keadaan di bumi ini seperti di surga. Saya kasih tahu sama saudara, di surga itu nggak ada kutuk kemiskinan. Di surga nggak ada kemiskinan. Di surga emas, permata, sukacita, kelimpahan. Dan kalau kita berdoa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kita berdoa juga berkat yang sama seperti di surga. Kita alami juga, yaitu kelimpahan, saudara. Kelimpahan, janji Tuhan kelimpahan. Ini kasih Allah kepada kita. Jadi selain kasih Tuhan, saya ingin sampaikan, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau percaya janji Tuhan. Kita mau belajar percaya pada Tuhan. Saya percaya setiap saudara, kebanyakan saudara ini sudah kenal Tuhan. Sudah percaya jika dipanggil Tuhan, kapan saja saudara pasti masuk surga. Tapi kita harus belajar juga percaya hal yang sama. Paket lengkap. Tuhan kasih paket lengkap. Tadi kepenuhannya memberikan kasih karunia demi kasih karunia kepada saudara. Kasih Allah kepada saudara dan saya itu lengkap. Kalau kita melayani, ya hamba-hamba Tuhan yang melayani di bidang penginjilan, mission, selalu mendengungkan misi yang holistik, menyeluruh, yang lengkap, keselamatan jiwa, ekonomi, pendidikan, kesejahteraan keluarga, dan lain-lain. Jadi kalau memberitakan Injil, paketnya paket lengkap, holistik, konsepnya bagus sekali. Tapi seringkali hamba-hamba Tuhan konsep untuk kehidupan hamba Tuhannya beda. Konsepnya keyakinan keselamatan, hidup miskin, hidup sengsara. Itu konsep yang tidak alkitabiah, tidak sesuai. Dan itu menghinakan kepenuhan Kristus. Kepenuhan Kristus adalah kelimpahan, saudara. Ya, kepenuhan Kristus dari kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia artinya bukan karena kita, tapi semata-mata pemberian Allah. Ini yang luar biasa. Orang sering karena dia berbuat, karena dia pandai. Tapi puji Tuhan, di dalam Tuhan kita karena kasih karunia. Nah saudara, paket yang Tuhan berikan adalah paket lengkap. Kasih karunia-Nya lengkap. Tuhan ingin bukan hanya pelayanan kita yang holistik, orang lain kita bikin dia diberkati selamat, diberkati jasmani, sekolahnya baik, kehidupannya berkelimpahan, diangkat ekonominya. Itu pelayanan karena kasih Kristus.
Itu kasih Kristus ingin penuh holistik. Tapi untuk diri kita sendiri seringkali kita mengecilkan Tuhan. Tuhannya nggak holistik. Tuhannya ingin selamat saja. Hamba Tuhannya hidup susah, hidup pas-pasan. Tidak demikian. Saya ingin sampaikan saudara, Tuhan sangat rindu, Tuhan sangat mengasihi kita, sangat rindu memberkati kita dengan paket yang lengkap, yang menyeluruh. Pertama, keselamatan dia sudah beri. Kedua, kelimpahan dia juga sudah beri. Sama seperti proses kita yakin selamatan ada prosesnya, kelimpahan pun juga. Ketika kita sampai pada iman, percaya sungguh, saya percaya kelimpahan itu akan melimpah dalam kehidupan saudara. Dan juga kesembuhan melimpah dalam kehidupan saudara. Mari saudara angkat iman saudara, tapi juga saya undang saudara untuk membuktikan ya, janji Tuhan. Tuhan berjanji, kalau kita tabur, kita akan menuai saudara. Ya, kita sedang mendoakan untuk GKD Center. Mari saya ajak saudara, janji Tuhan bahwa kita akan menuai 100 kali lipat, bukan masa yang akan datang, tapi pada masa kini juga saudara. Janji Tuhan orang sungguh-sungguh ikut dia akan menuai 100 kali lipat. Janji Tuhan kita yang menabur juga akan menuai 30, 50, 100 kali lipat. Janji itu akan genap. Tapi saudara kasih, puji Tuhan, kita bersama masuk dalam visi yang besar luar biasa untuk GKD Center. Dan kita harus mulai akhir bulan ini mulai bayar 570 juta per bulan sampai beberapa bulan. Saya percaya Tuhan pasti genapi. Tapi juga Tuhan mengajar kita untuk sama-sama belajar menabur. Saya ajak menabur, percayalah saudaraku, Tuhan pasti genapi GKD Center. Tapi untuk hidupmu juga di tengah-tengah situasi ini jangan takut menabur. Percayalah, kau akan lihat janji Tuhan digenapi. Ya. 30 kali lipat, 50 kali lipat, 100 kali lipat, 200, dan selanjutnya. Kita belajar masuk dalam iman pada Tuhan. Melalui kita lakukan bagian kita, maka kita akan lihat Tuhan lakukan bagiannya. Puji Tuhan, terpuji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa, kita datang pada Tuhan. Saya ingin ajak setiap saudara datang pada Tuhan. Mari saudara yang belum percaya, yang tidak tahu saudara masuk ke surga atau neraka hari ini, sore hari ini, atau siang hari ini, kapan saya saudara mendengar firman Tuhan, saudara berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, ampuni dosa saya. Saya percaya Tuhan Yesus sudah mati untuk dosa saya. Saya menerima Engkau dan mengundang Tuhan masuk hati saya. Terima kasih Tuhan Yesus sudah ada di hati saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang sudah menerima Tuhan Yesus, keselamatan sudah ada dalam hidup saudara. Saudara akan alami kehidupan yang luar biasa. Baik saudara, yang kedua kita akan berdoa untuk GKD Center saudara, dan juga sekaligus yang sakit. Saya ingin ajak kita sama-sama datang pada Tuhan. Saudara, saat ini GKD Center kita harus bayar segera 570 juta per bulan selama beberapa bulan ini, dan kita percaya Tuhan pasti sediakan apa yang kita butuhkan. Dan ini satu kesempatan bagi setiap kita untuk menabur dan alami berkat Tuhan yang luar biasa. Kita akan terima 100 kali lipat dari Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau lihat semua hati yang mau datang padamu Tuhan. Kami berdoa agar tangan Tuhan yang memberikan satu nilai yang boleh kami persembahkan untuk taburan kami bagi GKD Center. Kami percaya tangan Tuhan yang akan memberkati 100 kali lipat bahkan lebih. Kami percaya Engkau menghendaki kami berkelimpahan di masa pandemi ini pun, dan kami percaya Engkau menghendaki kami juga menabur, dan kami mau menabur untuk GKD Center. Tuhan berkati setiap kami yang memberi taburan untuk GKD Center. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk semua yang sakit. Saudara yang sakit, pegang bagian yang sakit. Bapa, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu, semua sakit telah disembuhkan. Karena itu kami mengusir, kami menghardik sakit penyakit kanker pada bagian apapun juga dalam nama Tuhan Yesus kami hardik. Sakit jantung kami perintahkan keluar dan jadilah sembuh. Sakit pada
paru-paru keluar dan jadilah sembuh. Semua yang sakit COVID hari ini kami berdoa kesembuhan daripada Tuhan mengalir, menyembuhkan kuman-kuman virus-virus diusir dalam nama Tuhan Yesus. Sakit pada mah, pada kulit, pada pinggang, pada leher, pada punggung, saraf, otot, dalam nama Tuhan Yesus kami hadir. Terima kasih Tuhan. Kami terima kesembuhan oleh karena Engkau sudah menanggungnya di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara ingin didoakan, saudara punya satu beban khusus, ingin didoakan, baik didoakan secara online ataupun didatangi oleh hamba-hamba Tuhan, kami bersedia. Saudara hubungi call center kami 0822 39 400 400. Sekali lagi saya ulangi, 0822 39 400 400. Saudara bisa hubungi dan ada rekan-rekan kami akan menghubungi saudara, mendoakan. Jika saudara ingin dikunjungi juga ada hamba Tuhan yang akan mengunjungi. Baik saudara, kita akan tutup ibadah. Saya undang semua jemaat Tuhan angkat tangan pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan yang luar biasa mengalir atas hidup saudara. Kekuatan daripada Tuhan mengalir, damai sejahtera, penghiburan daripada kelimpahan daripada Tuhan atas hidup saudara. Dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terima kasih, terpuji Allah Bapa kami, terpuji Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Kita punya otoritas. Kita gereja Tuhan memerintah. Tahun mujizat Tuhan, tahun miracle Tuhan, tahun kuasa Tuhan dinyatakan, God's Kingdom Authority dinyatakan. Saya ingin ajak kita semua saudaraku, jangan terintimidasi dengan situasi, tapi kita bangkit saudaraku. Kita ambil kuasa Tuhan bersama-sama, menyatakan kuasa itu, menggunakan kuasa itu untuk menyetop segala pekerjaan iblis, untuk mengubah keadaan, mengubah bangsa Indonesia.